Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في آثاره فليصل رحمه. رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن حبان. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jemaah salat zuhur Masjid Taqwa Muhammadiyah rahimakumullah. Ada sebuah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat kita Indonesia ini sehabis Lebaran atau dalam suasana Idul Fitri. Tradisi itu disebut dengan halal bihalal. Tradisi ini memang murni dari kebiasaan bangsa kita ini. Bahkan menariknya, bahasa halal bihalal itu sendiri disadur dari berbahasa Arab. Sementara orang Arab sendiri tidak mengerti apa itu halal bihalal. Sama dengan bahasa minal aidin wal faizin. Itu adalah bahasa yang diucapkan oleh masyarakat kita dalam suasana Lebaran. Tidak sebagaimana yang diucapkan kebanyakan orang Islam di dunia Islam. Biasanya diucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Nah, kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, apakah tradisi ini bertentangan dengan agama kita atau tradisi ini dibolehkan? Kalau kita melihat dari segi bahasa halal bihalal, kalau halal itu kan bermakna mengokekan, mengiyakan, mensahkan. Jadi kalau kita pergi ke Arab Saudi membeli pakaian misalnya, ini pakaian ini berapa? 20 rial. Itu hanya dengan bahasa halal, haram, halal. Kalau halal itu berarti oke. Kalau kita pakai dalam bahasa halal, itu menunjukkan bahwa segala sesuatu dibolehkan atau segala sesuatu yang disetujui. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam tradisi halal bihalal itu apa saja yang dilakukan oleh umat Islam. Mereka hanya berkumpul bersama, kemudian saling bermaaf-maafan satu sama lain. Setelah itu makan bersama, kadang juga diundang salah seorang ustaz, memberikan pengajian, setelah itu pulang. Kalau yang seperti ini, itu layak disebut dalam agama kita adalah silaturahim, atau namanya juga silaturahmi. Kalau kita menganalogikan sebuah kaleng atau sebuah botol, merek di luarnya halal bihalal, tetapi isi di dalamnya adalah ajang silaturahim, silaturahmi. Nah, kalau silaturahim atau silaturahmi, tentu ini dianjurkan oleh ajaran agama kita.
Bahkan menjaga silaturahim itu adalah substansi ajaran agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Ibnu Hibban dan lain sebagainya, menyampaikan bahwa man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin, barang siapa yang suka agar rizkinya dihamparkan, dibentangkan, diluaskan, barang siapa yang umurnya dipanjangkan, umur di bahasanya di sini bukan usia. Barang siapa yang umurnya dipanjangkan, falyasil rahimah. Dalam amar di sana, maka hendaklah dia menghubungkan tali silaturahim antar sesamanya. Jadi hadis ini menyampaikan kepada kita, kalau kita ingin rizki kita lapang, gerbang pintu rizki kita terbuka luas, jalinlah relasi. Relasi ini bahasanya silaturahim. Atau siapa saja yang ingin umurnya panjang, bukan usia. Kalau usia manusia itu terbatas, tapi umur bisa jadi tanpa batas. Karena umur itu si akar kata dari makmur, memakmurkan. Ada orang yang usianya pendek tapi umurnya panjang. Ada orang yang usianya panjang, umurnya pendek. Buya Hamka itu meninggal tahun 1981. Berarti sekarang sudah terhitung lebih kurang 41 tahun. Kira-kira Pak Ibu masih dikenal Buya Hamka oleh umat Islam yang ada di Indonesia atau tidak? Masih kana Pak ya? Masih tak kana diurang Buya Hamka. Padahal 41 tahun meninggal. Mengapa bisa dikenang? Umurnya panjang karena amalan sosialnya besar. Kalau awak meninggal, mungkin dikenang orang sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Lah 10 tahun lenyap, tidak akan diingat lagi. Maka benarlah yang dikatakan oleh Rasulullah, kalau ingin rizki kita lapang, umur kita panjang, pintunya adalah silaturahim. Bahkan orang yang memutuskan tali silaturahim ini akibatnya luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih Muslim, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk ke dalam surga Allah. Siapa mereka? Qati'ur rahim. Memutuskan tali silaturahim antara sesama. Oh, meskipun dia rajin ke masjid, rajin salat tahajud, rajin puasa, rajin baca Quran, kalau dia memutuskan tali silaturahim, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Ini Nabi mengatakan dalam hadis sahih Muslim. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, menjalin tali silaturahim itu lebih utama daripada puasa, salat dan zakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi afdala min darajati siyam was salah was sadaqah?" Qalu bala ya Rasulullah. Qala salahu atau islahu dzatil baini fa inna fasada dzatil baini hiya al-haliqah. Bukankah saya telah menyampaikan, menceritakan kepada kalian wahai para sahabatku, ada amalan yang lebih tinggi, lebih utama dibandingkan puasa, salat, sedekah. Kata sahabat, bala ya Rasulullah, ya Rasulullah. Qala, Nabi berkata, islahu dzatil baini fa inna fasada dzatil baini hiya al-haliqah. Yakni menghubungkan, ada 2 tali yang putus dihubungkannya.
Karena orang yang menghubungkan tali silaturahim, kata Nabi, itu bagaikan seorang perempuan yang ditimpa oleh kemalangan sepanjang hidupnya. Coba kalau kita nak belok jurang baik, mengapa bisa? Ya Pak. Di tetangga nak belok, di Tampek Karajo nak belok, di Musaji nak belok, di masyarakat nak belok, bagaimana cara kita bisa ditanam? Itulah bagaikan seorang perempuan yang ditimpa oleh kemalangan sepanjang hidup. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, silaturahmi atau silaturahim akan selalu kita jalin selama-lamanya. Tidak hanya sebagai ajang formalitas dalam acara halal bihalal. Demikian nasrun minallah wa fathun karim wa basyiril mu'minin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.